Presiden Prabowo kembali menegaskan terkait dengan komitmen untuk memberantas korupsi dan dengan gamblang ia mengaku menolak suap yang pernah ditujukan langsung kepada dirinya dalam periode 1 tahun menjabat sebagai presiden ini. Lantas, bagaimana sebenarnya komitmen Presiden memberantas praktek korupsi? Kita akan mengulasnya lebih lanjut lagi pemirsa bersama dengan Antoni Winza Prabowo, tenaga ahli utama KSP, serta mantan penyidik KPK M. Praswat Nugraha. Halo, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam Mbak Soza, Baik. Mas Antoni. Baik, terima kasih meluangkan waktu di Berita Satu Utama. Saya mau ke Mas Antoni terlebih dahulu. Mas Antoni, ini pernyataan yang cukup mengagetkan juga ya. Dan kita tahu Pak Prabowo itu dalam setiap menyampaikan statement, kadang ia tiba-tiba menyampaikan sesuatu hal yang mungkin tidak ada di teks, tapi ini adalah hal yang jujur ia sampaikan. Nah, terkait dengan pernyataan ini, sebenarnya apa yang ingin, makna apa mungkin yang ingin disampaikan kepada Presiden? Konteksnya silakan. Iya, Mbak Sosa. Jadi ketika Presiden Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden, beliau tuh sudah paham betul. Salah satu akar dari masalah di Indonesia ini memang adalah korupsi gitu ya. Nah, jadi itu sudah ditaruh di asta cita gitu ya. Dan presiden ini juga adalah seorang presiden yang memahami bagaimana cara mengelola organisasi. Sehingga untuk memberikan contoh kepada seluruh bawahannya, beliau harus memberikan contoh, lead by example, memberikan contoh. Kalau atasannya tidak bisa dibeli, maka bawahannya setidaknya akan mencontoh kepada atasannya gitu ya. Bahwa pesan yang mau diberikan di sini adalah jangan sekali-kali merasa bahwa kepala negara, bahwa negara ini ada harganya, bisa dibeli. Itu pesan yang kuat ya, bahwa Presiden Prabowo itu sudah selesai secara pribadi untuk penghidupannya. Beliau bisa saja hidup enak, pensiun, nggak perlu capek-capek memikirkan bangsa ini gitu. Tapi beliau sudah mewakafkan kehidupannya untuk melayani masyarakat begitu. Begitu beliau melihat ada anak-anak yang di daerah-daerah nggak bisa makan, keluarlah program MBG. Dan itu jangan sampai ada yang korupsi. Itu sampai perut kosong saja beliau perhatikan. Jadi oleh karena itu ini pesan yang sangat kuat, diberikan bukan untuk siapa saja, tetapi terutama untuk bawahan-bawahan beliau juga. Kita harus satu komando, nggak boleh ada yang korupsi, siapapun itu gitu ya. Jadi mau itu dari kabinet, mau itu dari warna apapun, tidak akan ada namanya tebang pilih. Saya rasa itu pesannya. Baik, pesan yang sangat kuat ya, tapi mungkin tidak semua pihak ini sensitif bisa mengerti apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pernyataan tersebut. Nah, sebelum menggali terkait dengan hal itu lagi, saya ingin cerita mungkin dari Mas Praswat nih. Anda kan sebagai mantan penyidik KPK, lama berkarir di sana. Banyak sekali kita lihat kasus-kasus yang menjerat baik itu pimpinan di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Nah, sebenarnya Mas, memang terkait dengan di Indonesia ya, khususnya ya, fenomena menyogok atau menyuap kepala daerah ini menjadi salah satu fenomena yang sejak zaman dahulu kala sampai dengan saat ini praktik yang terus berulang dan banyak juga yang goyah ya ternyata. Silakan. Iya Mbak, perlu juga kita garis bawahi bahwa memang korupsi ini naturnya, jadi sifat bawaannya itu kan memang dia akan selalu berselingkuh dengan kekuasaan. Jadi ketika kemudian Bapak Presiden didatangi oleh orang-orang yang coba untuk meminta beliau untuk menyalahgunakan kewenangannya, itu sebenarnya memang sesuatu hal yang memang itulah fitrahnya korupsi, karena dia akan selalu mencoba untuk menyelewengkan kekuasaan. Dan siapa yang bisa menyelewengkan kekuasaan? Ya, orang yang sedang berkuasa gitu Mbak Soza. Jadi tidak mungkin kemudian godaan-godaan untuk melakukan aksi korupsi atau tindakan korupsi itu datang kepada pihak yang sedang tidak berkuasa. Tapi dalam pidato Bapak Presiden hari ini atau kemarin ya kalau nggak salah itu ya saya simak itu seperti commander call menurut saya, itu jadi arahan kepada seluruh penegak hukum bahwa beliau adalah
Panglima tertinggi pemberantasan korupsi, yang harus kita garis bawahi juga bahwa Panglima tertinggi pemberantasan korupsi di Indonesia itu bukan KPK, bukan Jaksa Agung, bukan Ketua KPK, bukan Kapolri, tapi Bapak Presiden Republik Indonesia itu sudah menegaskan bahwa tidak ada suap ataupun berapapun nilainya uang yang bisa menggoda beliau sebagai presiden untuk menyelewengkan kekuasaannya. Itu message yang jelas ya dari beliau. Nah, ini juga yang juga harus ditindaklanjuti menurut saya, tidak hanya sekedar pesan itu saja. Jadi kemudian mungkin Kejaksaan Agung atau KPK atau kepolisian itu bisa kemudian langsung melakukan proses penyelidikan kepada para pihak yang coba menyuap Bapak Presiden, karena sudah masuklah unsur pasal 5 pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk memberikan sesuatu atau tidak sesuatu, mencoba untuk memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu kepada orang penyelenggara negara untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Jadi ketika seseorang datang kepada Bapak Presiden kemudian menjanjikan untuk memberikan, misalnya ada yang ngomong 1,6 triliun, ada yang kemarin ada yang 16 triliun, ada yang 15 triliun, itu menurut saya clear full toit lah, satu perbuatan pidananya utuh. Nah, jadi bisa mulai mungkin besok atau hari Senin bisa kita mulai lakukan proses penyelidikan untuk kemudian menjerat pihak-pihak tersebut agar ada efek jera yang konkret. Jadi jangan coba-coba mencederai kehormatan Bapak Presiden kita. Itu Mbak Soza. Baik, memang ini menjadi statement yang cukup keras, dan yang menarik juga tadi Anda mengatakan karena sudah disampaikan harusnya ini menjadi ada suatu upaya lagi ya, agar jangan dicoba lagi. Sudah jelas-jelas dibilang jangan coba, tapi kalau dicoba lagi ini menjadi tanda tanya, sebenarnya dia mengerti nggak sih apa yang disampaikan ya, kurang lebih seperti itu. Nah, Mas Antoni, selain Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia yang menyampaikan secara langsung terkait dengan pengalaman ia selama kurang lebih 1 tahun menjabat ini, banyak yang berupaya untuk menyuapnya. Ada juga statement disampaikan oleh Hasim Joyo Hadikusumo yang mengatakan bahwa memang bahkan angkanya cukup fantastis ini, $1 miliar Amerika Serikat coba diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Nah, pertanyaannya, apakah dari Presiden Prabowo Subianto untuk upaya menyogok beliau, suap terhadap beliau ini yang bolak-balik datang ini, beliau menanggapinya sebagai seperti apa? Ada nggak sih kira-kira upaya yang dilakukan secara institusional mungkin, atau tindakan seperti apa sih yang akhirnya dipilih? Silakan. Iya, saya lihat bahwa direktif atau arahan dari Pak Presiden itu tegas. Bahwa kalau Pak Presiden mengatakan siapapun tidak bisa ada yang coba-coba, mau suap berapapun, mengupayakan upaya suap apapun, itu ditolak. Itu tidak akan tembus karena Pak Presiden itu tidak bisa dibeli. Nah, oleh karena itu ini menjadi statement yang menjadi signal bahwa aparat penegak hukum tentu akan bekerja gitu. Tetapi ini ranah aparat penegak hukum untuk melakukannya. Dan jangan kaget kalau nanti tiba-tiba ada-ada aja nih nanti yang terbuka, korupsi-korupsi terbuka. Dan kita lihat dalam setahun aja udah berapa yang terbuka gitu kan ya. Berapa coba? Dari belasan triliun dari kejaksaan. Ada 6 triliun tentang hutan. Ada 13 triliun tentang CPO. Itu kalau Pak Presiden mau, Pak Presiden bisa aja kantongin itu sendiri. Tapi enggak, ini ditunjukkan bahwa lihat, ini saja tidak bisa membeli negara. Ini saya tidak bisa membeli presiden. Jadi ini sangat kuat dan ini pesan yang sangat kuat bahwa jangan coba-coba sekali-sekali untuk melakukan upaya-upaya melanggar hukum terhadap negara ini karena presiden tidak bisa dibeli. Gitu. Baik, tetapi memang sampai dengan saat ini orang-orang yang mencoba untuk menyuap presiden tersebut tidak dilaporkan ya, memang dipilih untuk menolak saja, tidak dihiraukan ya, kurang lebih seperti itu Mas Antoni. Itu nanti adalah ranah penegakan hukum. Tentunya kalau ranah penegakan hukum lalu dibuka ke publik nanti tentu akan jadi mengganggu penegakan hukum, proses penegakan hukum. Tapi kita bisa lihat saja nanti bahwa selama ini bahkan nanti ke depan akan banyak sekali yang akan ditindak. Tentunya seperti itu ya. Baik, nah menarik untuk kita berbicara terkait dengan penindakan mungkin kurang lebih seperti itu, tapi tidak bisa dijelaskan secara gamblang ya, karena ini kan ranahnya berbeda. Tetapi mungkin Mas Prapto bisa memberikan perspektif garis besarnya secara general. Nah, jika ada upaya-upaya yang coba dilancarkan, baik itu kepada presiden ataupun pimpinan di tingkat provinsi dan juga mungkin di tingkat daerah lainnya ya. Nah, bagaimana sebenarnya cara pembuktiannya Mas untuk memenuhi unsur-unsur adanya memang unsur pidana yang sudah terpenuhi ketika dalam kasus-kasus seperti ini?
Sebenarnya nggak sulit Mbak kalau untuk membuktikan pasal 5, artinya itu percobaan penyuapan ya misalnya, atau kalau ini bukan percobaan, bahkan kalau sudah dilakukan, sudah disebutkan, sudah diucapkan, itu sudah full toid ya. Karena unsur pemberian itu tidak hanya memberikan uang tapi juga memberikan janji di pasal 5. Jadi unsur memberikan janji pun, misalnya saya berjanji kepada Mbak Zora, misalnya kalau misalnya Mbak Zora memberikan izin tambang ilegal kepada saya, maka saya akan memberikan uang sebesar 16 triliun lah misalnya. Nah itu sudah full toid lah saya ketika Mbak Zora ini adalah seorang penyelenggara negara atau orang yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan keluar atau tidak keluarnya izin tambang itu. Nah dalam hal ini Bapak Presiden sudah coba-coba dicederai. Menurut saya ini sudah satu tindak pidana kejahatan yang sudah selesai. Jadi bukan lagi percobaan, tapi ini sudah selesai. Dia mencederai kehormatan bangsa. Jadi disinilah titik sebenarnya kita harus berbicara bahwa tindakan orang tersebut tidak hanya korupsi, tapi juga sudah mencederai kehormatan bangsa, mencederai presiden kita, Presiden Prabowo Subianto. Nah ini yang kemudian harus kita tindak lanjuti, dan benar kata Mas Antoni tadi, nanti teman-teman penegak hukum punya metodologi sendiri untuk melakukan proses penyelidikan, penyidikan, dan tentu saja mudah-mudahan bisa nanti sampai ke penuntutan, dan ini pasti harusnya kalau sudah langsung direktif dari Bapak Presiden langsung sebagai Commander Call beliau, ya ini adalah putusan Panglima tertinggi kita, Panglima tertinggi pemberantasan korupsi, harus ditindaklanjuti. Itu Mbak. Baik, nah Mas Praswa tadi Anda mengatakan tidak perlu sampai memberikan uang, janji saja tersebut saya dari mulut ini sudah bisa menjadi suatu hal yang dilanjutkan ya perkaranya. Nah, bentuk nyatanya ya, ketika kita berbicara sudah ada janji nih, apakah memang harus ada rekamannya mungkin atau seperti apa sih sebenarnya? Jadi pembuktiannya kan ada orang. Jadi Pak Prabowo misalnya langsung mendengar secara lisan atau tidak langsung atau tidak langsung. Kalau tidak langsung ada pihak kedua. Jadi ada dua saksi. Jadi Bapak Prabowo mengetahuinya dan ada orang yang menyampaikan ke Pak Prabowo mengetahuinya, ada dua orang saksi yang mengetahui bahwa orang tersebut memberikan janji. Nanti bisa dibuktikan lagi dengan CCTV. Dalam proses dia menyampaikan janji itu ada rekamankah, ada catatankah, atau misalnya di dalam jadi kalau misalnya ada tamu kan, ya tamu ke Istana Negara gitu kan, jadi hari itu tanggal sekian, jam sekian benar ada seseorang dengan atas nama A datang ke Istana Negara mengisi buku tamu dan lain-lain, disaksikan oleh Bapak Presiden bersama stafnya atau ajudan dan lain-lain. Nah ini sudah cukup full toid Mbak. Jadi udah selesai. Nanti teman-teman penegak hukum yang akan menyisir permintaan beliau seperti kata Bapak Presiden yang disampaikan di dalam di Karawang tadi, permintaan yang melanggar hukum itu apa? Itu nanti urusan penegak hukum. Nanti teman-teman dari KPK atau kejaksaan itu sudah sangat-sangat ahli dan expert sekali untuk membuktikan itu. Tapi unsur yang harus dibuktikan yang paling utama itu adalah ucapan janji tersebut. Yang sudah diucapkan, itu disaksikan, didengar, atau kalau melalui WA atau melalui telepon itu lewat siapa. Nah itu yang harus di-capture pertama, dan itu sudah selesai. Baik, pasal sudah langsung terpenuhi ya. Baik. Sudah langsung terpenuhi pasal 5. Baik, nah kemudian Mas Antoni, Presiden juga menegaskan bahwa ia enggan terlibat dalam konflik kepentingan sehingga tidak mau melihat daftar perusahaan-perusahaan yang bermasalah karena khawatir ada orang yang ia kenal. Ini statement yang sangat menarik nih. Apakah terkait dengan statement ini juga bisa kita artikan bahwa upaya suap yang pernah ditujukan kepada Presiden ini tidak sedikit yang datang dari lingkaran orang-orang terdekatnya, bahkan mungkin karena mumpung nih, kita kalau di kehidupan normal nih, tahu ada teman kita, ada kerabat kita yang saat ini menjadi seseorang, kita berusaha untuk mendekatkan diri mendapatkan pertolongan. Nah, apakah bisa diartikan seperti itu? Banyak orang-orang di lingkaran dekat Presiden yang sepertinya mencoba untuk mengambil keuntungan dari posisi kekuasaan Presiden sekarang. Ya, baik. Mungkin kita bisa melihatnya seperti ini, bahwa pesan yang Pak Prabowo katakan di sini adalah bahwa korupsi ini harus ditegakkan pemberantasannya, nggak boleh tebang pilih gitu ya, nggak boleh pandang bulu. Kalau kita lihat ke belakang, yang dilakukan penindakan itu benar-benar nggak pandang bulu. Mau dari lingkungan terdekatnya, mau dari lingkungan jauh, mau dari manapun juga, mau warna apapun, itu ditindak. Bisa dilihat gitu ya.
Jadi ini penegakan yang benar-benar tanpa pandang bulu. Jadi bisa bisa menjadi patokan bahwa ini direktif umum nih. Ini adalah arahan umum dari seorang presiden. Dan Pak Presiden tidak akan melakukan intervensi apapun, siapapun itu, mau ada di kabinet, mau warnanya sama, mau warnanya beda, semua kena. Kalau itu melanggar hukum, itu direktif dari Pak Presiden. Jadi saya rasa itu sudah cukup jelas ya. Jadi nggak ada lagi yang bisa berlindung bahwa saya dekat Presiden atau saya kenal atau apapun, tidak. Presiden tutup mata, tidak mau melakukan intervensi. Dalam artian tutup mata, tidak akan mencampuri. Saya rasa itu sudah cukup tegas. Baik, dan artinya memang hanya membiarkan bagaimana proses hukum berjalan sebagaimana aturan yang ada ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk 1 tahun terakhir ya, sejak menjabat kurang lebih ya, setelah 1 tahun lebih lah ya, masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Catatannya ini kan ada 1 Wamenaker yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, kemudian juga ada 3 kepala daerah, kurang lebih kalau tidak salah, Gubernur Riau, Bupati Bekasi, dan juga Bupati Ponorogo di era Presiden Prabowo Subianto menjabat. Nah, apakah terkait dengan hal ini Presiden Prabowo Subianto sempat menyampaikan terkait dengan kekecewaannya atau seperti apa sih sebenarnya, Mas Antoni? Ya tentunya kekecewaan itu sangat dirasakan ya, karena Bapak Presiden ini benar-benar merasakan bahwa asta cita yang sudah beliau buat di asta cita ke-7 kita harus anti korupsi, tapi kok belum sampai ke bawah gitu, belum sampai ke jajaran-jajarannya beliau. Nah memang namanya manusia mungkin ada yang tidak sempurna, ada yang tidak mau tunduk sama satu komando beliau, tapi makanya jangan heran mau warnanya apapun juga, kalau tidak taat dengan komando untuk ikut untuk anti korupsi, ya pasti kena. Gitu. Kekecewaan sungguh ada, karena setiap 1 rupiah ini kan sebenarnya bisa masuk ke perut anak-anak yang kelaparan. Gitu. Kita kasih makanan gratis buat apa? Karena Pak Prabowo ini, Pak Presiden ini sangat terenyuh gitu melihat bahwa ya beliau mungkin secara keuangan sudah jauh lebih cukup, tapi begitu beliau melihat banyak anak-anak di desa-desa mau makan aja nggak bisa. Masih banyak guru-guru yang mungkin beliau lihat itu makan cuman nasi aja nggak bisa, cuman bisa makan kerupuk mungkin gitu. Nah itu semua kan beliau perhatikan, dan kalau uang untuk mereka ini, kesejahteraan ini diambil oleh pejabat-pejabat di bawahnya beliau, betapa kecewanya beliau. Nah oleh karena itu pesan ini sangat tegas, beliau sangat kecewa, dan berulang-ulang pasti akan beliau tegaskan kembali sebagai Commander Call bahwa jangan ada yang korupsi, jangan ada yang berani-berani melakukan suap. Saya rasa itu. Baik, nah kalau begitu Mas Praswat sebagai mantan penyidik, apakah Anda memiliki catatan tersendiri mungkin terkait dengan bagaimana proses pemberantasan korupsi yang saat ini berjalan di Indonesia, dan bagaimana juga bagi kepala daerah yang tadi Anda katakan ya di awal ya, korupsi ini sangat identik dengan kekuasaan, dan ini harus menjadi perhatian juga nih bagi mereka yang tengah menjabat. Silakan. Ya, jadi memang tidak hanya 1 tahun pertama ini, saya pikir nanti godaan-godaan itu pasti akan terus datang kepada para kepala daerah, bahkan pada Bapak Presiden ya. Dan ini memang nggak ada masalah, karena ini adalah fitrahnya atau memang sifat pokoknya korupsi, yaitu selalu dia akan mempengaruhi kekuasaan, karena yang mau diselewengkan ini kekuasaan ya Mbak. Kalau korupsi, kalau dia nggak tanpa kekuasaan, dia bukan korupsi namanya, tapi perampokan, maling, pencurian. Nah, karena dia menggunakan kekuasaan, malingnya, maka dia masuklah dalam tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyelenggara negara. Nah, jadi memang saya sekali lagi saya garis bawahi bahwa tentu saja kita harus applause sekali ya atas Commander Call-nya Pak Presiden, bahwa dia jelas-jelas melawan itu, bahkan sampai ke diri pribadinya gitu ya. Dia juga terus melawan, dan mudah-mudahan ini terus akan dilakukan secara implementatif juga oleh para penegak hukum di bawahnya. Jadi direktifnya Bapak Presiden ini kemudian diimplementasikan, diajawantahkan di lapangan menjadi satu tindakan yang non kompromis, dan pastinya harus menerapkan seperti kata Pak Antoni tadi, itu standar dan prinsip equality before the law, tidak boleh ada tebang pilih. Nah,
Dalam tataran teknis tentu saja hal-hal seperti ini tidak seindah apa yang kita sampaikan di podium-podium ataupun kemudian kita sampaikan di dialog-dialog seperti ini. Jadi teman-teman di KPK, teman-teman di kepolisian dan kejaksaan tentu saja pasti harus kita disupport terus selalu oleh Bapak Presiden, dan harus kita ingat juga kelemahan jatuhnya KPK di 2021, 2019 bahkan sampai direvisi undang-undangnya, terus juga dimasukkan pimpinan-pimpinan yang tidak berintegritas itu karena pada saat itu Bapak Presiden Jokowi berpangku tangan dan tidak jelas menegaskan bahwa di mana sebenarnya posisi dia berada. Ketika KPK diserang atau tindakan gerakan pemberantasan korupsi diserang, Presiden alfa diam saja, dan dengan atas nama dia tidak mau masuk ke dalam ranah penegakan hukum, dia kemudian berpangku diri dan diam saja melihat penegak hukum diberedelin, dikriminalisasi dan lain-lain. Nah, ini juga mudah-mudahan ini nggak akan pernah terjadi di era Bapak Prabowo. Jadi ketika kemudian ada siapapun nanti yang coba untuk melakukan tindakan corruptors fight back, menyerang balik, baik itu teman-teman di kejaksaan, di kepolisian maupun di KPK yang sedang melakukan gerakan tindak pidana korupsi ini, memberantas korupsi, itu Bapak Presiden bisa tegas menggunakan seluruh matra kekuatan yang ada, resource yang ada di nusa dan bangsa negara Republik Indonesia ini untuk melawan balik, menghantam sekeras-kerasnya seperti yang disampaikan beliau di Karawang. Insya Allah, amin. Baik, itu tentu menjadi harapan kita semua ya. Peningkatan terkait dengan kinerja pemberantasan korupsi terjadi secara signifikan di era pemerintahan saat ini. Terakhir, Mas Antoni, apakah ada arahan khusus mungkin yang disampaikan Presiden langsung kepada para pembantunya di kabinet pemerintahan terkait dengan refleksi 1 tahun masa bekerja dan juga tahun 2026 mumpung masih di awal, mungkin agar lebih kuat lagi nih dalam komitmen menolak dan juga tidak tergoyah sekali atas potensi-potensi korupsi ataupun suap yang ada di depan? Silakan. Ya, yang pertama tentunya memahami dulu bahwa korupsi itu ibarat kanker ya. Dia ada tersembunyi di dalam suatu badan gitu, dalam suatu tubuh. Dan Pak Prabowo ini ingin memberitahu bahwa kepada kita semua, kepada aparat penegak hukum juga, bahkan kepada jajaran di bawahnya, bahwa ini bukan tugas yang mudah. Ini bukan tugas yang terlihat estetik di depan publik. Karena kalau ketika kanker itu tidak dibedah, tidak dibuka, tidak dioperasi, tentunya itu keren-keren aja, bagus-bagus aja, estetik gitu. Tetapi ketika kanker ini dibuka, ada darahnya, ada baunya, ada kotornya, dan di foto juga nggak menarik gitu ya. Ini bisa mempengaruhi terhadap persepsi korupsi. Kesannya korupsi kok jadi banyak di era Pak Prabowo, padahal bukan. Ini adalah kanker yang begitu kita bedah, terlihat banyak sekali kanker kita ambil. Jadi jangan sampai persepsi publik mengatakan bahwa oh di era Prabowo begitu banyak korupsi, wah gawat nih. Itu justru tanda bahwa kita mau melakukan operasi yang begitu luar biasa. Kita lihat berapa OTT yang terjadi, kita lihat dari multi matra nih, mau dari polisi, dari kejaksaan, dari KPK, itu terus-menerus melakukan upaya pemberantasan korupsi dari hulu sampai ke hilir. Jadi operasi ini dilakukan dengan luar biasa di bawah pemerintahan Pak Prabowo. Mau itu terlihat buruk di depan publik bahwa banyaknya korupsi, itu beliau sudah sadari itu dan beliau memilih untuk berani menghadapi persepsi apapun yang publik mungkin nyatakan itu buruk. Tetapi beliau tahu bahwa obat terbaik adalah mengoperasinya. Obat terbaik adalah menunjukkan boroknya. Tapi ini untuk menyembuhkan, bukan untuk memoles kosmetik saja gitu ya. Betul. Untuk terlihat baik. Saya rasa itu yang pesan dari Pak Prabowo, Pak Presiden Prabowo untuk semua baik aparat penegak hukum maupun semua jajaran di bawahnya agar punya visi yang sama bahwa kita harus bebas dari korupsi. Baik. Ini pernyataan yang sangat kuat. Kita harapkan pesan atau makna yang ingin disampaikan oleh Presiden bisa diterima dengan jelas bagi semua pihak, baik itu aparat penegak hukum seperti yang disampaikan tadi, dan juga mungkin kepada mereka seperti kata Mas Praswat yang dekat dengan kekuasaan. Terima kasih untuk diskusi sangat menarik Mas Antoni dan juga Mas Praswat di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Selamat malam Mbak Soza, selamat malam Mas Anton.